Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 2 September 2024, Pekan Biasa ke-22. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 2, ayat 1 sampai dengan 5. Saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk mewartakan kesaksian Allah kepada kalian, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antaramu selain Yesus Kristus, Dia yang disalibkan. Aku pun datang kepadamu dalam kelemahan, dengan sangat takut dan gentar. Baik ajaran maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, melainkan pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Lukas, bab 4, ayat 16 sampai dengan 30. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini, genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya." Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kata-kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak wanita janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, Santo Paulus mewartakan betapa agung kuasa dalam diri Yesus Kristus yang tersalib,
Dalam Dia, kita memperoleh kekuatan yang tak pernah berkesudahan. Roh-Nya menyertai orang-orang beriman. Dalam bacaan Injil, Yesus datang ke tengah dunia ini untuk mewartakan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan kepada para tawanan, dan orang-orang yang tertindas, serta memberi penglihatan kepada orang buta. Namun, banyak orang belum mengerti misi keselamatan Yesus ini. Yesus memanggil setiap orang beriman untuk membawa misi penyelamatannya ke tengah dunia ini. Hidup yang baik dan sejahtera bagi semua orang hanya dapat tercapai bila menjadi gerakan bersama. Gereja hadir bukan hanya sebagai komunitas beriman, tetapi juga memasyarakat. Komitmen untuk terlibat di dalamnya menentukan masa depan. Apakah kita sudah memaksimalkan diri dengan terlibat dalam lingkungan sosial? Inti dari misi adalah bersaksi tentang Kristus, yaitu hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Kutipan dari Paus Fransiskus. Seorang politisi berpikir tentang pemilihan umum berikutnya. Seorang negarawan berpikir tentang generasi yang akan datang. Kutipan dari James Freeman. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber cinta kasih, Engkau menggenapi janji-Mu dalam diri Yesus Putra-Mu. Semoga kami mampu menjadi bijaksana, karena kami percaya akan kekuatan salib Putra-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.